Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Mebupala dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 1921911134. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat belajar gerak. Pengertian belajar gerak menurut Samid adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif menetap dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Pada dasarnya, definisi ini mengandung tiga aspek penting, yakni yang pertama, belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman perkembangan kemampuan. Memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Contoh keterampilan tersebut yaitu berlari tanpa dilatih. Dalam arti sebenarnya, kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Siapapun anaknya pasti akan menguasai keterampilan berlari tanpa berlatih. Aspek penting yang kedua yaitu belajar tidak langsung teramati. Ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena pengenyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam situasi memori dalam otak. Proses inilah yang memantapkan perubahan yang terjadi relatif menetap. Yang ketiga, perubahan yang terjadi relatif melekat. Banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab lain yang sifatnya hanya sementara, misalnya oleh kelelahan, obat-obatan, atau kondisi lingkungan. Dalam belajar gerak, semua unsur kemampuan individu terlibat, hanya saja intensitas keterlibatannya berbeda-beda. Yang kedua, bentuk atau konsep gerak. Ada tiga, yaitu yang pertama ada cognitive stage, merupakan tahap di mana anak didik sedang mendapatkan informasi tentang bentuk keterampilan gerak yang harus dilakukan. Melalui informasi ini, perencanaan bentuk gerak dibentuk dalam sistem memori. Oleh karena itu, tahap kognitif oleh sebagian ahli berpendapat sebagai tahap perencanaan. Yang selanjutnya, associative stage merupakan tahap di mana seseorang dalam merealisasikan pola gerak yang telah terbentuk dalam sistem memorinya. Pada awalnya, realisasi gerak yang dilakukan dengan koordinasi gerak yang rendah. Oleh karena pelaksanaan keterampilan yang dilakukan masih tampak kaku. Yang selanjutnya ada autonomous stage. Autonomous stage ini merupakan tahap akhir dari rangkaian proses belajar gerak. Gerakan otomatis merupakan hasil dari latihan yang dilakukan dengan efektif. Gerakan otomatisasi dapat terjadi karena telah terjadinya hubungan yang permanen antar reseptor dan efektor. Yang ketiga, yang terakhir ada ranah gerak. Dalam ranah gerak ini ada tiga. Yang pertama ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif itu sendiri merupakan ranah yang meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi,
dan penalaran. Yang ranah afektif merupakan ranah yang berhubungan dengan sikap atau sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, ranah psikomotor. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif. Untuk meningkatkan salah satu tujuan pendidikan jasmani yaitu perkembangan gerak, maka perlu dilakukan aktivitas permainan dalam bentuk berbagai cabang olahraga. Dalam permainan olahraga terdapat berbagai unsur gerakan-gerakan yang kompleks. Gerakan-gerakan tersebut mengarah kepada unsur kondisi fisik seperti kekuatan, daya tahan, kelenturan, kelentukan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, sehingga anak yang sering melakukan aktivitas olahraga dengan sendirinya, kemampuan gerak dasar yang dimilikinya akan mengalami peningkatan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.